Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kita bisa beraktivitas dengan baik dan sukses insya Allah. Salawat dan salam kita haturkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah sampai akhir zaman. Baiklah, untuk kali ini saya akan menyampaikan materi tentang urgensi wudhu dalam kehidupan seorang muslim. Betapa pentingnya berwudhu bagi kehidupan seorang muslim. Bahkan setan itu takut sama orang yang punya wudhu terus, gitu ya. Jadi betapa pentingnya kita senantiasa menjaga wudhu. Misalkan kita BAK, kita keluar angin atau BAB, setelah itu kita berwudhu. Kalau mungkin untuk laki-laki mudah ya, untuk perempuan bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas bagaimana kalau kita berwudhu dengan jilbab yang kita gunakan. Seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya akan saya sampaikan tentang bagaimana Rasulullah sangat menganjurkan kita berwudhu, karena berwudhu itu ternyata hikmahnya akan mengeluarkan dosa-dosa kita yang kita lakukan atau kesalahan yang tentu kita miliki ya, sebagai manusia. Mahallu khata wal nisyan, tempatnya lupa dan salah. Rasulullah bersabda, man tawaddu'a fa ahsana wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Barang siapa yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, maka akan keluar seluruh kesalahannya yang dia perbuat. Tentu mungkin ini dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa-dosa besar itu harus kita taubati dulu gitu ya, tidak cukup dengan berwudu. Nah, akhirnya kesalahan yang kita lakukan kalau kita sempurnakan wudunya karena Allah, ikhlas karena Allah, maka akan keluar dosa-dosa atau kesalahan yang kita perbuat. Masya Allah ya. Jadi insya Allah dengan kita senantiasa menjaga wudhu kita, paling tidak ya dosa-dosa kecil sudah keluar, berkurang dari fisik kita. Kemudian selanjutnya syarat-syarat sah wudhu itu apa saja? Di sini ada beberapa syarat wudhu ya, syarat sah wudhu yaitu menggunakan air yang suci. Kita tahu bahwa seluruh air itu suci kecuali ada yang menimpakan najis atau terkena najis. Al-ma'u tahurun illa ayyunajisahu syai'un. Seluruh air itu suci kecuali ada najis di dalamnya atau ada yang mencampurkan najis di dalamnya. Itu hadis riwayat Tirmizi. Kemudian ada apa lagi? Kita sah kalau kita berwudu, airnya harus air yang bukan air curian lah, intinya gitu. Jadi air yang digunakan adalah air yang sah, yang halal, bukan dapat nyuri gitu ya Mas ya atau Mbak. Itu misalkan kita ambil galon orang lain karena ingin berwudu tapi tidak izin pada pemiliknya, itu haram ya. Wudunya juga mungkin wudunya sah tapi airnya haram, itu menjadi tidak berkah ya, tidak diperbolehkan lah, intinya haram seperti itu. Tidak boleh menggunakan kita berwudu menggunakan air yang haram, air yang hasil pencurian atau hasil curian. Kemudian dari mana lagi ya, yang syarat-syarat sah wudu itu air dari mata air ya, seperti air sumur, kemudian air yang mengalir, air sungai, boleh kita berwudu dengan air sungai. Kemudian apalagi air yang sampai 2 kula. Air yang 2 kula, misalkan air bak gitu. Kita tahu bahwa 2 kula itu ukurannya 270 liter atau 270 cidukan ya Mas. Kita punya gayung gitu ya, ada
sebanyak 270 gayung, itu namanya air 2 kula. Takarannya ukurannya seperti itu. Nah, kemudian air tersebut ya tidak tercampur apa-apa. Yang 2 kula itu bersih, tidak tercampur najis. Bagaimana kalau air yang 2 kula itu berubah menjadi bau, itu rasanya pahit gitu, kemudian warnanya menjadi merah, menjadi hitam dan lain sebagainya, itu menjadi sekalipun 2 kula itu tetap tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena bau. Jangan-jangan ini ada bangkai, ya bangkai binatang gitu, atau berubah menjadi hitam, makanya warnanya jangan-jangan ini air kopi. Sekalipun 2 kula, kalau air kopi, air susu itu tidak boleh digunakan untuk berwudu, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau airnya itu berubah warna tetapi dari sesuatu yang asli gitu ya, misalkan ada di Ciamis itu Green Canyon, itu kan air sungai tapi berubah menjadi hijau karena kebanyakan daun-daun ya yang masuk ke sungai tersebut, jadi sehingga air itu berubah menjadi hijau. Itu mah alami ya perubahannya, tidak bau dan juga tidak, rasanya juga tetap rasanya segar gitu. Itu tidak menjadi haram, itu boleh kita berwudu dengan air tersebut gitu. Kemudian selanjutnya, syarat sah wudu itu membersihkan benda-benda yang dapat menghalangi air itu masuk ke dalam tubuh kita. Misalkan apa? Cat, ya, cat kuku. Cat kuku yang kalis air, yang air air itu tidak bisa masuk ke dalam kuku kita, itu tidak boleh kita berwudu, tidak sah wudu kita. Sekalipun tadi syarat-syarat airnya itu sudah jelas, 2 kula, air mengalir, kemudian dari mata air laut bahkan, itu kan air laut udah luar biasa ya, walaupun asin kita sah dengan air laut. Nah, kemudian harus bagaimana? Harus dibersihkan dulu sebelum kita berwudu. Bersihkan, atau orang yang tatoan. Bagaimana kalau tatoan itu kan tidak boleh berwudu. Bagaimana mungkin kalau dibersihkan dulu tatonya, sakit sekali. Nah, mungkin ini bisa menyebabkan orang itu tidak bisa berwudu, lebih parah lagi. Ya mungkin emergensi ya. Ya kalau seorang itu sudah taubat karena melakukan tato itu, ya ad-darurah tulihul mahzurah. Emergensi, jadi dia nggak usah menyakiti tubuhnya karena dia sudah bertobat, insya Allah wudunya sah ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, rukun-rukun wudu itu tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa setelah syarat wudu ada rukun wudu. Bagaimana rukun-rukun wudu itu ada dalam surat 2 ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Khitabnya untuk perintah wudu itu kepada orang yang beriman, bukan kepada orang Islam. Karena orang yang beriman tentunya dia akan melaksanakan sholat, melaksanakan tilawah Al-Quran, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain yang dimulai dengan berwudu. Makanya ini khitabnya juga orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kalian hendak sholat, cuci muka kalian, cuci muka. Mukanya sampai mana ya? Batasan rambut kita, kalau mungkin dari jidat, batasan rambut kita tumbuh. Kalau dari jidat. Kalau dari samping, batasan telinga. Kalau dari bawah, mungkin batasan dagu. Begitu. Jadi mukanya segimana, nah itulah yang harus kita cuci. Fagsilu, bukan diusap ya. Misalkan mbak-mbak ini ingin berwudu, khawatir make upnya habis, wudunya hanya begini. Tidak boleh, tapi harus dipegang mukanya, gitu ya, mukanya dipegang, dikasih air wudu. Nah, kemudian setelah mukanya, wa aydiyakum, tangan sampai mana? Sampai siku. Bagaimana disuruh juga dipegang, bukan hanya dikocorin gitu, air dimasukkan begini-begini, bolak-balik, tapi harus dipegang dari tangan sampai siku. Asbigu itu artinya sempurnakan
sampai ke siku. Apalagi kalau lebih dari siku bagus itu. Kenapa? Supaya nanti pada hari kiamat cahayanya lebih banyak, lebih terang, lebih bersinar dari tangan-tangannya ini. Ya, dalam hadis seperti itu. Kemudian apa lagi? Wamsahu biru'usikum. Diusap kepalanya. Jadi kalau kepala tidak dicuci, Mas. Ya, Mbak. Jadi kepala itu diusap saja sebagian atau bagian-bagian atau setengahnya atau seluruhnya boleh. Kemudian sampai wa arjulakum ila ka'bain. Wa arjulikum atau wa arjulakum ila ka'bain. Kita juga cuci kaki kita. Tidak hanya disentuh oleh air saja, tapi dipegang. Ya. Sampai mata kaki. Jadi jangan sampai mata kakinya itu tidak dikenai oleh air gitu ya. Gitu. Nah, dari sinilah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rukun wudhu ini ada 6. Pertama niat. Niat. Jadi ketika kita ingin berwudhu itu harus niat. Nawaitul wudhu liraf'il hadasil asghar fardhu lillahi ta'ala. Itu kalau kita niat wudhunya itu dalam keadaan kita tidak berhadas besar. Kalau seorang wanita ingin berwudu, kemudian dia baru memiliki hadas besar, misalkan sudah bersih haid, ya, toharo dari haid, toharo dari nifas, bersih dari nifas. Kemudian kalau mungkin pasangan suami istri dia berhubungan suami istri yang sah, itu juga niatnya berarti bukan raf'il hadasil akbar, asghar, tapi hadasil akbar. Bukan berarti menghilangkan hadas kecil kalau tadi. Menghilangkan hadas besar. Bagaimana Bu Neneng, saya bahasa Arab tidak bisa misalkan. Kita dalam hati atau kita ucapkan dengan bahasa Indonesia. Sejak berwudu untuk menghilangkan hadas apa nih? Hadas besar, hadas kecil. Oh, hadas kecil, karena saya ingin hanya berwudu saja. Itu bukan menghilangkan hadas yang lain, berarti hadas kecil. Wajib karena Allah. Kalau mau sholat wajib karena Allah. Berwudu itu wajib hukumnya. La sholata liman la wudu'a lahu. Tidak sah sholat seseorang yang tidak punya wudu. Gitu ya. Tidak boleh kita sholat. Kalau anak kecil ya, anak kecil kan dia belum mukallaf. Belum ada kewajiban untuk berwudu. Bahkan sholat pun tidak wajib ya bagi anak kecil karena dia belum balik. Gitu. Ya, posisi niat ini sangat penting dan harus kita wujudkan, harus kita munculkan saat kita berwudu. Kenapa? Karena posisi niat itu Imam Abu Dawud mengatakan setengah dari ajaran Islam. Hadis tentang niat itu setengah dari ajaran Islam. Niat itu ada dalam hati secara batinnya. Setengahnya lagi itu dalam pembuktian. Ya. Artinya perbuatan manusia. Bahkan Imam Syafi'i memperkuat lagi bahwa niat itu, hadis tentang niat ini adalah sepertiga dari ilmu. Yang pertama lisan, yang kedua hati, yang ketiga adalah perbuatan. Gitu. Nah kemudian niat itu dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu kita dapat pahala atau tidaknya ibadah kita tergantung niat kita. Makanya ketika mau wudhu untuk apa? Untuk sholat subuh, untuk sholat zuhur, untuk sholat duha, untuk apa? Untuk tilawah Quran. Kita mau wudhu, saya mau wudhu ngapain? Mau wudhu aja, mau ke pasar. Gitu misalkan, mau makan. Wah biasa, berarti makannya itu bernilai ibadah. Kalau kita punya wudhu. Demikian juga ketika kita pergi ke pasar. Saya mau wudhu cari keluar angin. Luar biasa, berarti ke pasarnya itu dalam rangka ibadah, karena punya wudhu didasari niatnya kan sudah bagus banget. Jadi niat itu sangat menentukan. Apalagi kalau kita mau sholat, itu kan hal-hal yang luar biasa ya, hal-hal yang besar. Gitu. Kemudian rukun yang kedua mencuci muka. Jadi itu ya sudah jelas. Kemudian mencuci kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, mencuci kaki sampai mata kaki dan tertib. Ingat harus tertib. Jadi jangan mencuci tangan dulu, baru mencuci muka. Mencuci tangan sampai siku baru mencuci muka itu kan tidak mualat. Tidak mualat itu bahasa Arab, jadi artinya tidak tertib.
mencuci kaki dulu baru mengusap kepala, tidak boleh begitu. Ya. Jadi para imam jumhur ulama itu menjelaskannya harus runut, gitu ya, harus tertib. Baiklah, itulah tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan urgensi wudhu bagi kehidupan seorang muslim atau muslimah, di mana di sana ada syarat dan rukunnya, kemudian juga filosofi atau hikmah dari berwudhu. Untuk selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tentang menjaga aurat saat berwudhu di luar rumah bagi seorang muslimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.